Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Hari ini kita melanjutkan budaya dengan KD1, memahami konsep budaya. 4.1 mempresentasikan konsep budaya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mendengar istilah budaya, di mana budaya, apa itu yang dimaksud dengan budaya? Mungkin kita sering mendengar istilah dan kalimat seperti ini: seni budaya, budaya Nusantara, budaya hidup bersih, budaya Barat, Indonesia negeri yang kaya akan budaya, budayakan antri. Dan dari istilah dan kalimat di atas, menurutmu apa yang dimaksud dengan budaya? Dengan definisi kebudayaan, kita akan menjelaskan definisi kebudayaan secara harfiah. Kata kebudayaan diambil dari bahasa Sanskerta, yakni budaya, yang artinya adalah hal-hal yang memiliki arti budi dan akal manusia. Kemudian definisi kebudayaan secara umum mengandung arti bahwa kebudayaan dapat berarti cara hidup yang dimiliki bersama oleh sekelompok masyarakat yang diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Kita akan melanjutkan definisi kebudayaan menurut para ahli budaya. Menurut Konjo Diningrat, kebudayaan merupakan keseluruhan perilaku dari manusia dan hasil yang diperoleh melalui proses belajar dari segalanya tersusun dalam kehidupan masyarakat. Dari Ki Hajar Dewantara, kebudayaan buah budi manusia yang merupakan hasil dari dua pengaruh besar, yaitu alam dan kodrat masyarakat, dan juga merupakan sebuah bukti kejayaan kehidupan masyarakat. Sulaiman Sumardi dan Selo Sumarjan mengatakan bahwa kebudayaan merupakan semua hasil karya, cipta, dan rasa dari masyarakat. Nah, kemudian kita lanjutkan dari wujud dari kebudayaan itu sendiri. Apa itu wujud dari kebudayaan kita? Menurut J.J. Honigman, wujud kebudayaan ada tiga hal, yaitu wujud gagasan atau ide, wujud aktivitas, waktu aktivitas yang kita lakukan. Kemudian wujud artefak adalah kebendaannya, hasil daripada kebudayaan itu sendiri. Wujud gagasan atau ide, kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagai yang sifatnya abstrak, tidak dapat diraba atau disentuh. Itu wujud yang gagasan, karena tidak bisa diraba dan tidak juga disentuh. Kemudian kita melanjutkan dari wujud kebudayaan yang merupakan wujud aktivitas atau tindakan. Wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Sistem sosial itu terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lain menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat istiadat atau tata kelakuan. Itu adalah wujud aktivitasnya adalah tindakan manusia itu sendiri yang berinteraksi dengan masyarakat dan pola-pola tertentu yang ada di masyarakat itu sendiri. Kemudian wujud kebudayaan yang ketiga yaitu wujud artefak atau kebendaan. Ini adalah hasil wujud kebudayaan fisiknya yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Artinya wujud artefak ini adalah hasil dari karya manusia itu sendiri yang bisa kita lihat dari fisiknya dan bisa didokumentasikan. Kebudayaan, nah unsur-unsur kebudayaan itu terdiri dari sistem bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan, organisasi sosial, sistem teknologi atau peralatan hidup, sistem ekonomi, mata pencarian, sistem religi, dan sistem kesenian.
itu merupakan unsur-unsur daripada kebudayaan yang saling berkaitan. Sistem bahasa, suatu pengucapan yang indah dalam elemen kebudayaan dan sekaligus menjadi alat perantara yang utama bagi manusia untuk meneruskan dan beradaptasi dengan kebudayaan. Ada dua bentuk, yaitu lisan dan tulisan. Itu dalam sistem unsur budaya, unsur bahasa tadi. Sedangkan kalau sistem pengetahuan, di mana unsur ini berkisar pada pengetahuan tentang kondisi alam sekelilingnya dan sifat-sifat peralatan yang dipakainya. Sistem pengetahuan memiliki ruang pengetahuan tentang alam sekitar, baik itu flora, fauna, waktu, ruang, bilangan, sifat-sifat dan tingkah laku sesama manusia. Kemudian sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial dimaknai sebagai sekelompok masyarakat yang anggotanya merasa satu dengan sesamanya. Organisasi sosial meliputi kekerabatan, asosiasi dan perkumpulan, sistem kenegaraan, sistem kesatuan hidup dan perkumpulan. Kemudian sistem teknologi atau peralatan, di mana hadirnya sistem ini terjadi sistem peralatan dan perlengkapan manusia dalam menjalani hidupnya. Menurut Kong Joningrat, macam-macam teknologi terjadi menjadi alat-alat produksi wadah, senjata, makanan, minuman, pakaian, rumah, dan transportasi. Sistem ekonomi, di mana ini merupakan segala usaha manusia untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan. Sistem ekonomi meliputi berburu, mengumpulkan makanan, bercocok tanam, berternak, perikanan, dan perdagangan, di mana unsur ini ekonomi telah ada pada zaman dahulu. Kemudian kita sistem religi, di mana perpaduan keyakinan dan praktek keagamaan yang berhubungan dengan hasil dari hal-hal suci tidak terjangkau oleh akal. Sistem ini meliputi kepercayaan, sistem nilai, pandangan hidup, komunikasi keagamaan, dan upacara keagamaan, di mana sistem kesenian, di mana di sini dimaknai sebagai segala hasrat manusia terhadap keindahan. Bentuk keindahan yang beraneka ragam itu timbul dari imajinasi kreatif yang dapat memberikan kepuasan batin bagi manusia. Pemetaan bentuk kesenian dapat terbagi menjadi 3 bagian besar. Demikianlah penjelasan dari Ibu. Selanjutnya kita akan bertemu pada pertemuan yang berikutnya.